Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda Haji Antam Masyadi selaku Ketua Yayasan, Ayahanda Haji Teguh Suhadi Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Tazaka, para pimpinan, Pak Kiai Anizar, Kiai Bisri, Gus Akom, sahabat saya, teman gojlokan saya. Nih, kalau sama Gus Akom itu saya nggak pernah bisa serius, mesti gojek terus dari dulu. Itu menunjukkan hubungan yang akrab, dan saya sudah lebih, hubungan saya dengan Gus Akom itu sudah seperti, bahkan lebih dari sekedar hubungan saudara ya. Punya saya ya punyanya Gus Akom, punyanya Gus Akom ya punya saya. Pak Wilopo mewakili Ibu PJ Bupati Batang, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Muspimcap ya, kecamatan, Pak Romi dari Kospin Jasa, Pak Kiai Mabro, dan semua yang hadir dari KUA, dari mana-mana, para kiai, para asatid, para ulama, para sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku semuanya. Hari ini tanggal 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Hari ini 12-13 14 abad yang lalu, tepat hari 12 Rabiul Awal, hari Senin, lahir seorang manusia agung, manusia yang oleh Allah dirancang, didesain sangat sempurna, manusia yang dari lahir sampai wafatnya dijaga oleh Allah, dijaga fisiknya, dijaga mentalnya, dijaga hatinya, dijaga pikirannya, dijaga lisannya oleh Allah, sehingga beliau adalah manusia yang maksum, yang Allah bersihkan dari segala dosa dan noda. 12 Rabiul Awal 14 abad yang lalu adalah hari di mana sejak hari itu menyebabkan timbulnya hari-hari yang lain. Qaulullah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa dzakirhum bi ayyamillah.
ingatkanlah mereka dengan hari-harinya Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-harinya Allah? Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Ingatkanlah mereka, berarti saya suruh mengingatkan panjenengan semua. Berarti Rasulullah dari Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Ibrahim terus sampai Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, sampai kepada aulia, para syuhada, para ulama, sampai kepada kita hari ini diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan panjenengan semua terhadap hari-harinya Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Apa yang dimaksud dengan hari-harinya Allah? Hari-harinya Allah itu ya semua, dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, itu hari-harinya Allah. Karena kita ini nggak memiliki hari. Hari ini hari Kamis, tapi besok bisa jadi kita sudah diambil nyawanya oleh Allah. Kita nggak punya hari, yang punya hari Gusti Allah. Hari ini kita sehat, tapi siapa tahu besok lusa kita diberi oleh Allah sakit. Kita nggak punya hari, yang punya hari, yang punya kuasa Allah. Allah yang menerbitkan matahari, Allah yang menenggelamkan matahari, Allah yang memunculkan bulan, Allah yang menenggelamkan bulan. Kalau Allah menerbitkan matahari, berarti Allah yang memulai hari itu. Kalau Allah yang membenamkan matahari, berarti Allah yang mengakhiri hari itu. Adakah kita yang berkuasa menerbitkan matahari? Tidak. Hari ini kadang panas, besok hujan lebat. Yang panas gak bisa jemur, udan terus. Gak ada yang bisa menahan itu. Allah yang berkuasa. Jadi ini semua hari-harinya Allah. Tetapi yang dimaksud dengan wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka dengan hari-harinya Gusti Allah, itu maksudnya ada peristiwa-peristiwa penting di dalam sejarah manusia sejak zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah yang harus kita perhatikan. Ada peristiwa Allah hari di mana Allah menciptakan Nabi Adam. Ada satu hari di mana Allah menciptakan Siti Hawa. Ternyata dari Nabi Adam dengan Siti Hawa lahirlah kita semua. Ada satu hari di mana Allah menciptakan Nabi Ibrahim, lahirlah Nabi Ibrahim. Ada satu hari di mana Allah melahirkan Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu baru hari-hari tentang kelahiran para Rasul. Belum lagi hari wafatnya para Rasul. Belum lagi peristiwa-peristiwa yang menyertai kerasulan dan kenabian beliau-beliau semua. Tapi ketahuilah, ada satu hari, ingat, perhatikan betul, ada satu hari di mana hari itu menentukan semua hari-hari yang lain ila yaumil qiyamah. Itulah hari Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hari di mana Rasul lahir, hari Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ada hari di mana Allah menurunkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak akan ada Iqra, tidak akan ada kenabian, kerisalahan, diangkatnya Nabi Muhammad dan sebagai Nabi dan Rasul kalau tidak ada Maulidur Rasul, tidak ada hari kelahiran Rasul.
Hari ini kita membaca Al-Quran, bukan cuma Iqra, 30 juz dibaca, sekian ribu ayat, 30 juz, 114 surat. 114 surat sekian ribu ayat itu, 30 juz itu berawal dari ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi ketahuilah, Iqra itu berawal dari Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kita sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, ditambah lagi sholat rawatib, sunnah, qobliyah, ba'diyah, ditambah duha, ditambah tahajud. Siapa yang memerintahkan sholat? Sinten? Gusti Allah. Lewat apa perintah sholat? Lewat Isra Mi'raj. Ketahuilah, hari di mana ada Isra Mi'raj, hari di mana ada Rasul dipanggil oleh Allah menerima perintah untuk sholat, tidak akan terjadi Isra Mi'raj, tidak akan terjadi perintah sholat kalau tidak ada Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Sholatnya menghadap ke kiblat. Lah kok ngerti? Sholat duhur ping 4. Lah kok ngerti? Sholat asar ping 4 rakaat. Kok ngerti? Engko maghrib 3 aja 4. Lah kok ngerti? Engko isya 4 ora 3, bali meneh 4 meneh. Tapi ngesuk subuh isu-isu 2 kudu 4. Siapa yang mengajari ini? Siapa yang mencontohkan ini? Kita niru siapa? Kita niru siapa? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kita sholat qobliyah, kita sholat ba'diyah, kita sholat duha, kita sholat tahajud, kita sholat tarawih, sholat idul fitri, idul adha, sholat istisqa, sholat kusuf, dan lain sebagainya. Niru siapa? Jawab, niru siapa? Kanjeng Rasul sallallahu alaihi. Berarti sahabat melihat Rasul melakukan itu, sahabat melihat Rasul mempraktekkan itu, ditiru, diciplak, plek, sak gerakane, sak moco-mocone, wabah ditiru, plek, sampai hari kita, sampai hari kiamat. Ketahuilah, itu tidak akan terjadi kalau tidak ada hari di mana hari itu namanya Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini supaya jelas. Poso. Engko tanggal 1 Ramadan siji, tanggal 30 Ramadan poso. Poso berarti orang untuk mangan, orang untuk ngombe, orang untuk berhubungan suami istri, kadek mulai subuh tekan maghrib. Kok ngerti? Sapa sing ngajari? Yang ngajari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengerjakan, Rasul mempraktekkan, sahabat meniru. Ketahuilah, itu tidak akan ada kalau tidak ada hari itu adalah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Zakat. Sopo sing ngakon zakat? Orang pada zakat, orang pada sedekah, orang berinfak, orang berwakaf. Yang merintah siapa? Yang merintah Gusti Allah. Di mana? Di Al-Quran. Al-Quran turunnya kepada siapa? Kepada Rasul. Yang nggak ada Rasul kalau nggak ada Maulidur Rasul. Zakatnya piye? Oh, zakatnya pakai nisab. Berapa nisabnya? Nisabnya 85 gram emas. Piro hargane emas saiki? Ping 85, berarti masuk nisab. Nggak cukup
dengan nisab, ada haul dulu setahun, terus bayarnya kapan? Siapa yang ngajari itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mempraktekkan, sahabat mencontohkan, kita semua sekarang meniru. Ketahuilah itu tidak akan ada kalau tidak ada Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Jelas boten? Dah itu. Apalagi? Kemudian sing kaji umroh. Mangkat kaji sing ngakon sapa? Dopat padha mangkat umroh sing ngakon sapa? Kok gelem-geleme? Sing ngakon Gusti Allah. Dari mana? Itu ada ayatnya. Apa ayatnya? Wa adin fin nasi bil haji walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa atimul hajja wal umrata lillah. Loh, ayat itu kan turun kepada siapa? Kepada Kanjeng Rasul. Di mana? Oh, di Mekah, di Madinah. Terus siapa yang menjelaskan ayat itu? Kanjeng Rasul. Semua itu tidak akan terjadi kalau tidak ada hari di mana hari itu namanya apa? Maulidur Rasul. Jelas? Terus mangkat kaji umroh. Oh, nek kaji kuwi tawaf. Tawafe ping 7. Di mana tawafe? Ning Ka'bah. Dari mana mulai? Hajar Aswad. Di mana akhirnya? Hajar Aswad lagi ping 7 ya. Yo. Engko sa'i. Sa'i dari mana? Sofa. Sofa itu mana? Yang situ. Marwah. Marwah mana? Yang sana. Piye? Mlaku ping 7 sofa, marwah, sofa, marwah. Itu namanya sa'i. Lah kok ngerti? Sapa sing ngajari? Engko kowe nek kaji wukuf tanggal 9. Wukufe ning Arafah, kudu ning bandar. Wukufnya di Arafah, bukan di tempat lain. Tidak ada tempat lain yang sah untuk wukuf kecuali di Mekah, di Arafah. Di Mekah aja nggak sah, harus di Arafah. Yang ngajarin siapa? Siapa yang mencontohkan itu? Habis wukuf kita mabit di Musdalifah. Dari Musdalifah kita ke Jamarat, Mina. Ngapain? Lontar jumroh. Lontar jumroh itu gimana? Gue juga kerikil, jumlahnya 7, balangke, matai jumroh. Pira matai? Peng 7. Ini jumroh ula, jumroh wusta, jumroh akobah. 3 Jamarat. Harinya kapan? 10, 11, 12, 13. Siapa yang ngajarin itu semua? Siapa yang ngajari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua tidak akan terjadi kalau tidak ada satu hari di mana hari itu namanya apa? Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Ada perintah, ada larangan. Sampean kabeh ora entuk kaya ngene. Sampean kudu kaya ngene. Niki mboten nangsal, niki wajib dilaksanakan. Siapa yang ngakon sesuatu? Sapa sing larang sesuatu? Gusti Allah, Rasulullah. Ini dilarang oleh Allah, ini dilarang oleh Rasul, jangan lakukan. Ini diperintah oleh Allah, ini diperintah oleh Rasul, kerjakanlah. Dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran tidak ada perintah lagi dari mana? Dari hadis Rasul. Loh, kabeh kuwi sumbernya satu, yaitu hari di mana itu adalah hari Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Bapak Ibu, para rawuh, anak-anak semua, Rasul itu bukan sekedar dilahirkan, tapi juga dibina. Rasul itu basyarun laisa kal basyar. Tidak seperti yang lain. Bahkan Rasul itu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Rasul adalah pengulunya, Rasul adalah pemimpinnya para nabi dan rasul. Ini saya cerita sedikit. Rasul itu dari bayinya saja, lahir, bahkan sebelum lahir sampai
wafatnya itu dijaga oleh Allah. Ada sebuah kisah dalam sebuah hadis, nalikone Rasul cilik, bocah-bocah yang mungkin usianya ya belasan tahun lah. Biasa anak-anak muda usia belasan tahun tuh kan main-main tuh, dolanan, panasan. Waktu itu di Arab, anak-anak kecil bermain bersama Muhammad kecil. Mainnya itu kayak apa, ngangkut-ngangkut batu itu. Jadi dolanan waktu diangkut dari tempat sana dipindahkan ke tempat sana. Kayak kalau kita itu peta umpet tapi nganggone, karena yang Arab gak ada wit, adanya batu. Itu ngangkut-ngangkut batu. Lah anak-anak itu ngangkut batu, mohon maaf, itu sampai begini supaya batunya itu nggak kena ke badannya, itu sampai bajunya itu dilepas, dicalek, nggo ganjel iki pundak. Nabi Muhammad tuh mau ikut-ikutan kayak anak-anak itu, mau begitu. Begitu mau dia lakukan itu, ada suara auratuka ya Muhammad, auratuka ya Muhammad. Jibril membisiki di telinga Nabi Muhammad, auratmu Muhammad, auratmu, sehingga Rasul nggak jadi lagi. Jadi Rasul tidak pernah terlihat auratnya kecuali ketika apa? Ihram. Sangat terjaga. Begitu terjaganya Rasul dari pandangan manusia, begitu terjaganya Rasul dari noda-noda, sampai mau main dengan anak-anak sebayanya saja Rasul masih dikawal oleh malaikat. Begitu akan terjadi hal-hal yang tidak sepantasnya, auratuka ya Muhammad, auratuka ya Muhammad. Shallu ala Nabi. Jadi jangan dikira Rasul sama dengan cacah liane, ya kan? Apa nekeran, wis tumpet-tumpetan, nggak begitu. Nggak ada, Rasul punya sifat begitu. Apalagi apa nyilih sendale kancane ra dibaleke, ora ono. Nggak mungkin terjadi pada diri Rasul yang oleh Allah dirancang, didesain menjadi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Manusia yang akan dijadikan model, dijadikan contoh untuk manusia sampai yaumul kiamah, tidak boleh cacat sedikit pun. Jelas ya? Anak-anakku semua, wasiat saya, kamu jangan pernah membayangkan sosok Nabi Muhammad seperti kita. Haram. Wasiat saya ini. Kalau kamu jadi kiai, kamu jadi dai, kamu jadi ulama, saya wasiatkan sama kalian, jangan pernah menyamakan atau menurunkan pribadi Rasul sama dengan kalian. Tidak ada. Sampai-sampai malaikat diperintah oleh Allah suruh bedah dadanya, ya, dibelek dodone, jukuk atine, dikumbah. Coba kalian ada yang begitu? Sapa sing arep belek? Ngumbahe nganggo apa? Ada? Enggak bisa. Ada yang pernah tidak berbohong sekalipun? Coba yang di sini ada nggak yang pernah sama sekali dari mulai lahir sampai hari ini tidak pernah goroh sitik pun, ada nggak? Ngacung? Nggak ada. Kok mau disamakan? Jelas?
Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul didesain, dirancang sangat sempurna oleh Gusti Allah untuk menjadi model, contoh. Makanya Rasul dikasih risalah. Ini loh, Pak, Bu, iki HP, iki mic, TV, motor, mobil, apalagi lampu, pabeh sing gaweane menungso, gawean pabrik, gawean menungso, kabeh mesti ana buku panduane. Diwaca ora diwaca pokoke ana buku panduane. Sampai tuku motor ada buku panduannya nggak? Ada. Kalau nggak ada berarti motor bekas. Beli HP ada buku panduannya nggak? Ada. Ada semua. Jadi pabrik itu kalau bikin barang itu dikasih buku panduan. Iki motor isinya bensin ojo solar. Ngone sampean salah diisi solar, motore jebol, rusak. Iki motor kudu diganti oli nek wis sekian kilometer. Iki motor busine ning kene. Iki motor kabeh semuanya detail, rinci, dikai panduan ben motore awet. Ini loh cara merawat motor. Mobil ya begitu. TV ya begitu, HP ya begitu. Semua begitu. Itu gaweane menungso, gaweane pabrik. Lagi Gusti Allah itu menciptakan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, matahari, bulan, air, sungai, gunung, dan macam-macamnya itu. Itu pabriknya Allah. Itu ciptaannya Allah. Maka Allah pun gawe buku panduan. Jelas? Apa buku panduannya? Halo? Buku panduannya apa? Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada panduan untuk manusia. Dalam Al-Quran ada panduan untuk binatang. Dalam Al-Quran ada panduan untuk tumbuh-tumbuhan. Dalam Al-Quran bicara langit, bicara bumi, bicara sungai, bicara gunung. Waktu karo tuku motor sampai ora tau maca buku panduane. Lah kuwi Gusti Allah wis gawe buku panduane diwaca ora? Diwaos Pak, tapi boten genah. Ya padha karo sampean tuku HP, ya kan? Buku panduane bahasa Jepang. Iki apa mbok ora genah kabeh. Ya gitu. Akhirnya HP-nya cepat rusak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan panduan. Allah menciptakan manusia. Kalau kamu mau selamat, iki loh jalannya. Kalau kamu mau selamat, lakukan seperti ini. Panduannya kayak gini. Tapi kalau kamu melakukan yang seperti ini, kamu celaka. Awas. Begitu. Itu ada binatang-binatang. Gimana caranya kamu berhubungan dengan binatang? Iki kena sembelih, iki ora kena sembelih. Iki iso dipangan, iki ora kena dipangan. Ini begini, itu begitu, panduan semua. Kalau kita nggak baca panduan, binatang yang nggak boleh dimakan, dimakan. Kenapa? Nggak baca panduan. Jelas? Bahkan bukan cuma itu, Allah menurunkan buku panduan untuk kehidupan alam semesta. Allah turunkan Rasulnya untuk menjadi contoh. Waduh karo gini, sampai tuku motor, kemudian motornya ada buku panduannya, mocone sungkan. Opo kowe kakean moco kaya sungkan. Praktisnya gimana? Ya lihat contohnya saja. Maka Gusti Allah menurunkan Rasul untuk contoh.
Iki teori sholat kok jelimet angel guys. Bagaimana? Ya wes, kalau gitu lihat Rasul sholat, ikuti sholatnya, tiru aja. Itulah Bapak Ibu semua, Rasul diturunkan karena Allah sayang sama kita. Rasul diturunkan karena Allah cinta sama kita, agar kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Shallu ala Nabi. Bapak Ibu sekalian, maka sebagai bentuk cinta kita kepada Rasul, pertama, ikuti apa yang didhawuhkan Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah Rasul ikuti, dan jauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Karena yang dilarang oleh Rasul pasti dilarang oleh Allah. Rasul itu nggak pernah bikin sendiri aturan itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak pernah bicara dari hawa nafsunya. Saya kepengen ini, saya nggak mau ini, ini males, ini nggak pernah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tetapi semua yang keluar dari mulut Rasul, semua yang keluar dari perilaku Rasul, in huwa illa wahyun yuha, semuanya adalah wahyu dari Allah. Wahyu berupa ayat Al-Quran yang dibimbing langsung oleh Allah, tapi juga wahyu dalam arti ilham Rasul untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jelas semuanya? Ya, satu, ikuti semua yang diperintah, jauhi semua yang dilarang. Yang kedua, ini gampang. Nek mengaku cinta kepada Rasul, banyak-banyaklah bersolawat. Orang itu kalau cinta pada orang lain itu disebut-sebut terus. Jajal ono bocah lanang remaja seneng karo cah wedok, mesti cah itu diinget-inget terus, disebut-sebut terus. Jadi kalau cinta tapi nggak pernah mengingat, itu namanya cinta bukan, palsu. Wong cinta tapi kok nggak pernah nyebut-nyebut namanya, palsu. Omong kosong. Yang namanya orang cinta itu ya kimutan terus. Yang namanya orang cinta itu ya nyebut-nyebut terus. Kalau cinta pada Allah berarti zikir pada Allah. Kalau cinta pada Allah berarti ingat pada Allah. Kalau cinta pada Rasul berarti ittiba sunnatur Rasul. Kalau cinta pada Rasul berarti sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih saya sebutkan apa ayatnya, An-Nisa 142 itu apa? Innal munafiqina, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu mau nipu Gusti Allah, padahal Gusti Allah nggak bisa ditipu. Apa cirinya di antara orang munafik itu? Nek sholat sungkan, males. Kon sholat maghrib males, kon sholat isya males, kon subuh tangi males. Itu ciri apa? Ciri apa? Munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kontraweh malas. Ciri apa? Munafik. An-nifaq. Jadi bukan cuma kalau berbicara berbohong, kalau berjanji mengingkari janji, kalau diberi amanat berkhianat. Bukan cuma itu ciri munafik, tapi ciri munafik juga kalau suruh ibadah aras-arasen, termasuk suruh ngaji aras-arasen.
koyo Islam temenan gitu tapi kon ngaji wangen. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka itu zikirnya sedikit. Zikir sedikit itu ciri orang munafik. Ayat ini kalau diluaskan lagi, orang yang sholawatnya sedikit ciri orang munafik. Ayo hati-hati, jangan sampai kita kena pasal, kita dilabelin oleh Gusti Allah. Apalagi begini, ada lagi ciri orang bakhil. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil, ini anak-anak udah hafal semua ini ya. Al-bakhil kata Rasul, man zukirtu ismi indahu summa lam yusalli alayya sallallahu alaihi. Orang bakhil itu orang yang man zukirtu ismi indahu, siapa yang namaku disebut di dekat telinganya kemudian lam yusalli alayya, dia tidak bersolawat kepadaku sallallahu alaihi. Ada orang baca khotib, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sing dimaksud nabi sapa iki? Nabi Adam. Sing dimaksud nabi ning ayat iki nabi sapa? Nabi Muhammad. Berarti nama nabi disebut, berarti harus sholawat. Coba ulangi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu satu ayat sholawatnya 2 kali. Yang pertama sholawat karena ismun nabi disebut, yang kedua perintah sallu alaihi wasallimu taslima. Kutil medit kalau nama nabi disebut tidak mengucapkan sholawat. Jelas? Perbanyak sholawat. Nah, sholawat itu ada 2 macam. Ada sholawat dari jauh, ada sholawat dari dekat. Yang dimaksud dari dekat apa? Kalau kita ziarah ke makam Rasul, itu namanya sholawat dari dekat, salam dari dekat. Kalau dari jauh, ya sekarang ini. Sekarang yang kita lakukan adalah bersolawat dan salam dari jauh. Contoh, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ini kan diantara sighah salam. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik. Memberi salam, tapi memberi salamnya dari rumah masing-masing, dari tempatnya masing-masing. Rasulnya di sana jauh. Apalagi kita bersolawat apa? Mau solawat apa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini kan sama juga, sholawat salam dari jauh. Nih saya kasih bocorannya dari hadis. Kalau ada orang mengucapkan salam dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jauh, dari sekarang ini, maka kata Kanjeng Rasul,
inna lillahi malaikatun yatufuna haulal ardi yuballighuna salam, yuballighuna min ummatis salam. Allah itu punya malaikat-malaikat yang tugasnya khusus. Malaikat-malaikat ini nggak ngapa-ngapain, tugasnya cuma satu, muter mencari orang yang mengucapkan salam dan sholawat kepada baginda Rasul, lalu kemudian disampaikan kepada Kanjeng Rasul, ini ada salam dan sholawat dari orang Bandar, dari orang Bado, dari orang Wonotunggal, dari orang Batak, namanya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Rasul diberi keistimewaan oleh Allah, salam balik saya untuk kekasih saya, umatku namanya Fulan bin Fulan bin Fulan. Jenengan kalau minta kira-kira ini saya sebutkan, Pak, jenengan dapat salam dari Bupati, seneng berapa? Waduh, aku Pak Bupati sikimutan aku, ya Allah. Gitu. Gitu bagi keronto-ronto wong kaya aku kok isik di apa? Diingat sama Bu Bupati, apalagi gubernur, apalagi presiden, apalagi wah, masya Allah, itu bunga rasanya, bunga hatinya. Lah ini sampean Pak baca salam, baca sholawat, ada malaikat nyampaikan kepada Kanjeng Rasul, Kanjeng Rasul balik titip salam lagi, bunganya kayak apa Jal? Sampai ora kroso, soalnya orang ngerti. Coba kalau sholawat itu yang khusyuk, ya khidmat, diresapi betul, tadi kerasa betul itu, wah, ya Allah, ini berarti saya Rasul sedang mengirim salam kembali untuk saya. Ingat hadis Rasul sallallahu sahih mutawatir. Jelas semuanya? Itu salam dari jauh. Sekarang kalau salam dari dekat, orang pergi umroh, orang pergi haji, datang ke Madinah, di Madinah masuk Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasul, apa yang dilakukan? Sampai di depan makam Rasul, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Baca salam, baca sholawat di depan makam Nabi, di dekat makam Nabi, saat ziarah ke kubur Nabi. Apa kata Nabi? Ma min muslim yusallimu alayya illa raddallahu ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada orang yang mengucapkan salam kepadaku, kata Rasul. Nah, kepadaku ini oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim ditafsirkan kepadaku di sini dari dekat. Apa kata Rasul? Kecuali Allah kembalikan ruhku sehingga aku bisa menjawab salamnya orang itu. Jadi ini panjenengan semua datang ke Madinah, ziarah ke makam Rasul, kemudian mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasul, Rasul kemudian akan menjawab waalaikumsalam. Seneng ora kira-kira nih ono salam kepada wah, petinggi negara dijawab salamnya, jenengan WA presiden, terus presiden jawab WA sampean, seneng ora? Wah, ini Rasulullah, masya Allah, ya. Nah ini, nah kalau gitu gimana? Ya dari dekat juga ada fadilahnya, dari jauh ada fadilahnya. Mudah-mudahan yang belum pernah sholawat dan salam dari dekat, insya Allah mudah-mudahan suatu saat akan sholawat dan salam dari dekat. Itu, maka perbanyak sholawat, pagi sholawat. Ini anak-anak juga saya anjurkan,
kamu jalan dari masjid pulang ke masjid menuju ke asrama ke kamar, ojo meneng dermimil zikir, tasbih, tahmid, takbir, sholawat. Saya ini kalau muter pakai motor keliling ke pondok, insya Allah nggak meneng saya. Ya, ini kalau keliling ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa sih tak wocok, apa? Ya, kadang-kadang sambil ngapal Quran, ambil di atas motor. Karena berarti nanti jejak kita, jejak zikir, jejak kita, jejak sholawat, jejak kita, jejak Al-Quran, jejak kita, jejak hadis. Maka apa yang terjadi? Tanah ini berkahi kita semuanya. Ojo meneng dermimil, ya, hatinya itu gerak terus. Mulut bisa diem, tapi hatinya bergerak terus. Zikir, 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 zikir. Sholawat, 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 sholawat. Mudah-mudahan dengan zikir dan sholawat itu kita mendapatkan kemuliaan dan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sudah masuk waktu zuhur, ya. Usikum wa iyaya, jangan mengingkari hari kelahiran Nabi. Soal memperingati nggak memperingati itu biarkan itu menjadi khilafiyah, tapi tidak boleh kita melupakan hari ini. Kita memperingati Isra Mi'raj, Maulid Rasul nggak kita peringati. Kita memperingati apalagi Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Rasulnya nggak kita peringati. Kita memperingati apa lagi? Isra Mi'raj, terus apa lagi hari besar itu apa? Isra Mi'raj, apa lagi yang hari besar yang di kalender? Nuzulul Quran. Nah, gimana toh Nuzulul Quran diperingati geden-geden, besar, luar biasa. Orang lupa bahwa tidak akan pernah terjadi Nuzulul Quran kalau tidak ada Maulidur Rasul. Jelas? Ya, ya. Mudah-mudahan. Nah, jangan lupa ini hari-hari ini, bulan-bulan ini berbanyak berbuat baik. Yang bisa sedekah, sedekah, sedekah. Tasyakuran atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bukan sekedar tasyakuran untuk diri sendiri. Kita ini selamat iso sholat, iso wirid, iso dzikir, iso maca Quran untuk ganjaran akeh. Mergo ono sing bimbing, ono sing ngajari, ono sing ngei pitutur. Nah, yang mendapat, yang memberi pitutur itu hari kelahirannya kita yang diberi seperti ini, tasyakur. Maka hari ini sekaligus dengan tasarruf pas ini bagian dari tasyakur itu. Nanti biasanya ada lagi program apa Pak Anu? Ya, makan gratis ya. Ada lagi kan? Mana? Insya Allah nanti biasa seperti biasa-biasa makan gratis di warung-warung. Ya kan biasa itu tiap tahun. Makan gratis apa ya kan? Ya, Maulid Nabi juga. Selain Muharram juga Nabi. Ini habis ini makan gratis juga. Makan semua. Anak juga saya sembelihkan sapi itu, ya kan? Sapi sama wedus. Kali siang ini makan sapi, nanti malam sapi dan wedus. Ya. Ayo yang mau sedekah siapa lagi? Gitu. Nanti insya Allah besok-besok ada hari ini gratis di sini, besok gratis di sini. Insya Allah. Udah makan aja bareng-bareng. Pokoknya ini hari berbahagia untuk kita semuanya. Jangan ada yang bersedih. Ini hari bahagia. Yang bisa meringankan beban orang, ringankan. Yang bisa mengurai, yang bisa menolong, tolong. Yang bisa membuka jalan orang lain, buka jalan. Ini hari dimana kita tasyakur atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qulu qouli hadza astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.